Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shalli wa yassir amri wa udatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, selamat datang di podcast anak SMP Yas di ruang BK SMP Yas. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 30 April 2021, di ruang BK podcast anak SMP Yas telah hadir dua orang yang sangat luar biasa sekali. Selamat datang Wilujeng Sumping. Siapakah beliau? Nanti kita akan buka saja ya. Siapa-siapanya nanti akan tapi kita buka saja sekarang dengan kegiatan ini. Kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, barayanya podcastan SMP Yas di ruang BK-nya SMP Yas ini seperti tadi yang Bapak sampaikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini di ruang BK-nya telah hadir sosok dua orang yang mungkin saat ini spesial sekali. Terima kasih atas kehadirannya. Perlu Bapak kenalkan dulu. Yang pertama yang di tengah ini, yang satu-satunya yang paling cantik di antara berdua ya. Iya benar Pak. Iya, Bapak perkenalkan, ini ada Ibu Rembulan Nurmala Dewi. Ya, Ibu Rembulan Nurmala Dewi atau biasa dipanggil Ibu Bulan ya, Bu ya. Ibu Bulan ini berasal dari Bandung, asli orang Bandung. Asal kuliahnya prodi Pendidikan Seni Tari di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang di depan Bapak nih yang paling ganteng nih, ya. Paling ganteng, nurun gantengnya ke Bapak gitu ya. Ada Bapak Yoga Herdiana. Ya, Bapak Yoga Herdiana berasal aslinya dari Karawang ya. Terus sama sedang mengambil mata kuliah di prodi Pendidikan Seni Tari. Iya, betul. Iya, Universitas Pendidikan Indonesia. Sekali lagi Wilujeng Sumping. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah beliau gitu ya? Siapakah? Oke. Baik, mohon maaf untuk lebih ini kan lagi, insya Allah kita dalam keadaan sehat ya. Kegiatan ini kita sehat. Kemarin alhamdulillah Bapak juga sudah divaksin, tinggal nunggu ya. Tapi tidak Pak dari Karawang juga ya, sudah sehat semuanya. Jadi mohon izin dalam kegiatan ini mungkin yang berbicara nanti bisa membuka dulu maskernya ya. Seperti halnya. Baik. Alhamdulillah nanti ya. Sekali lagi dalam kegiatan podcastan ini kita kehadiran sosok tadi yang Bapak sudah kenalkan ya. Alhamdulillah ada Pak Yoga sama Bu Bulan. Beliau adalah PPL. Nah, apa sih PPL gitu ya? Oke, mungkin bisa dijelaskan nih oleh siapa nih? Apa sih PPL itu? Kita mulai. Silakan, mungkin Pak Yoga. Ya, PPL itu singkatan Pak dari Program Pengenalan Lingkungan. Program Pengenalan Lingkungan. Ini adalah salah satu mata kuliah yang ditempuh di Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya di jurusan kita juga termasuk ya. Gitu, dari jurusan Pendidikan Seni Tari, yaitu program yang dimana sebelum kita lulus, sebelum kita menyelesaikan studinya, sebelum kita beranjak ke sekolah masing-masing, kita dikenalkan dulu Pak. Gitu. Ke lingkungan sekolahnya seperti apa, bagaimana cara mempersiapkan pembelajaran mungkin seperti itu betul, ya. Bagaimana kalau misalkan cuman sayang ya, sekarang kita lagi pandemi, tidak bisa bertemu dengan kalian. Betul. Padahal wah, kayaknya itu kalian nanti pas sebenarnya apalagi Pak. Seni budaya. Oh iya, lupa seni budaya ya. Jadi seni budaya, Pak Yoga mengajar seni budaya sama Bulan. Kelas berapa di SMP Yas ini? Di kelas 7E, kelas 7D dan kelas 7F ya. DF ya. Kelas 7 DF. Tuh, yang di kelas 7 DF kalau ketemu Pak Yoga Bu Bulan, wah kayaknya deh tidak akan mau berpisah lah untuk belajarnya. Iya, betul ya. Oh gitu ya. Ternyata kemarin setelah ada pertemuan Zoom mungkin ya.
apalagi bertemu langsung ya. Iya, oke itu ya. Jadi sekali lagi PPL itu program pengenalan lingkungan ya. Jadi sebelum nanti lulus ada dulu praktek lapangan dulu ya. Itu PPL. Berapa orang yang dari PPL untuk semester ini yang ke SMPIAS mungkin perlu diketahui juga selain dari seni tari atau mungkin dari ya kebetulan untuk di SMPIAS ini ada 4 orang Pak dan alhamdulillahnya itu dari FPSD dari Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Seni dan Desain. Ya. Ada 2 jurusan dari jurusan Pendidikan Seni Tari kami berdua juga nanti akan ada juga dari jurusan Pendidikan Seni Musik. Seni musik juga ya. Betul. Sama nanti itunya ke seni budaya cuman di kelas 8 ya. Kalau itu mah oke, baik sekali. Ada kurang lebih 4 orang sama dengan di Fakultas Seni dan Desain. Oh, nanti yang kalian suka seni dan desain bisa nanti setelah lulus dari SMP ke SMA langsung mau ke UPI ada nih ya. Betul sekali ya. Berapa lama dari jadwal yang mulai PPL sampai berakhirnya? Kira-kira berapa lama? Bu Bulan mungkin bisa menjawab. Pertama kita datang di bulan Februari ya. Di bulan Februari sampai terakhir tuh di bulan Mei. Bulan Mei ya, sebentar lagi mungkin ya. Jadi nanti di akhirnya mungkin ada ujian juga ya, cara bagaimana mengajar dan sebagainya. Cuman sayang sekali lagi ya kita gak tatap muka. Jadi kurang lebih antara Februari, Maret, April, Mei 4 bulanan lah ya. PPL di SMPIAS. Iya itu mungkin. Jadi nah sebelum nih biar lebih dekat lagi nih di ya siapa sih Pak Yoga? Siapa sih Bu Bulan ya? Ya kan terkenal maka tak saya. Aku juga sayang. Oke, kita mulai dulu dari yang Pak Yoga ya. Pak Yoga asli dari mana Pak Yoga? Alhamdulillah asli Karawang Pak. Asli Karawangnya. Iya. Karawangnya di mana? Oh, tong jelas lah. Sedikit pen ini karena audiensnya kita tuh siswa ya, siswa kita memotivasi bagaimana mereka juga bisa seperti dalam artian contoh kita kan sebagai contoh juga terhadap siswa-siswi SMPIAS terutama. Saya juga dari BK ada untuk memberikan suatu motivasi gitu Pak Yoga Bu Bulan ya. Nah makanya menghadirkan karena kami beranggapan bahwa ketika seseorang itu bisa apalagi bisa masuk UPI gitu ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Itu suatu prestasi yang wah Alhamdulillah. Nah perjalanannya seperti bagaimana nih Pak Yoga dari mulai SMA mungkin kenapa sih tari gitu, laki-laki kenapa tari, ini rada menarik ya, benar, coba sedikit disampaikan gitu. Sebetulnya dari SMA itu saya lebih condongnya ke pencaksilat, namun ke ibingan Pak. Ibing? Ya, ibing pencaksilat dari SMA gitu. Namun orang tua sudah mengarahkan bagaimana caranya kita bisa langsung masuk ke seni tari aja deh kayak gitu. Itu bisa dikembangkan lagi gitu. Betul. Karena nanti prospeknya akan bagus kepada diri kamu, bilangnya gitu. Nah, setelah itu kita langsung memotivasi diri sendiri bagaimana caranya kita bisa masuk langsung ke universitas yang kita inginkan. Dan kebetulan alhamdulillahnya saya sendiri keterima di UPI. Alhamdulillah. Berkat daripada keinginan diri sendiri ya tuh. Juga dorongan dari orang tua. Gitu. Satu poin buat kalian nih. Jadi sebelum mengejar cita-cita tercapai itu ya, tanamkan dulu keinginan kamunya sendiri. Kalau mau sesuatu ya nanti setelah keinginan kan kerja keras ya, berusaha dan sebagainya. Nah jadi alhamdulillah. Kalau Bu Bulan sendiri kronologis, alur cerita. Seperti kenapa bisa nyangkut di seni tari? Nyangkut sedikit. Awal mulanya saya gabung di seni tari itu di SD sih Pak. Oh dari SD. Iya. Ekstrakurikuler.
Dari ekskul. Hobinya tuh nari. Hobi nari. Nah, di SMP udah umum sekolah biasa, lanjut ke SMA, baru ke SMK Negeri 10 Bandung. SMK Negeri 10 Bandung. Yang SMKI kalau dulu main. Seni tari juga. Iya. Melanjutkan ke SMK Negeri 10 Bandung, melanjutkan seni tari lagi, langsung ke daftar ke UPI. Universitas Pendidikan Indonesia ke pendidikan seni tari. Iya, berarti kalau kita ambil benang merahnya untuk Bu Bulan memang dari kecil sudah hobi ya. Oh, jadi kalian setelah SMP itu sok bakatnya sekarang dikembangkan. Iya, betul. Dikembangkan lagi bakatnya. Bakatnya terus kembangkan, potensinya terus digali lagi apa yang ada di diri kalian masing-masing. Iya, itu semoga itu menjadi suatu cita-cita yang nantinya tercapai. Itu Bulan dari SD sudah tari, SMP continue ya, terus SMK juga ngambil jurusannya tari karena memang ya Bapak anggap mungkin itu suatu yang sangat dicintai ya. Karena sesuatu apapun kalau kita awalnya dicintai, betul tidak ya? Apapun akan kita lakukan. Ya kan? Seperti kalau kita sedang mengejar sesuatu kan ya, cintain dulu. Gitu. Ya, itulah. Tapi ya makanya garis bawahi, cintailah apa yang kita sukai. Iya, betul. Selama itu positif. Iya. Jangan salah, sekarang ada konten yang sangat sangat mengkhawatirkan. Hargailah orang tua. Ternyata orang tuanya minuman. Itu salah itu. Ya, benar kan? Jangan boleh kayak gitu. Awas, tetap cintailah yang positif, yang bisa memberikan kalian sesuatu hal yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua dan bagi umumnya. Seperti itu ya. Jadi itu teh singkat ya sebetulnya mah ya ceritanya, padahal mah jauh-jauh di Karawang gitunya, padahal mah rek sekolah di Unsika ada makanya gitunya deket, tapi dah mungkin karena di salah satu karena di UPI sudah ada jurusan pendidikan seni tari Pak, itu yang keinginannya sudah ada di depan mata, jadi kita harus raih bagaimana caranya kita mendapatkannya. Itu jadi terus berjuang ya, kerja keras supaya gitu. Jadi jangan abu-abunya gitu. Kamu ditanya cita-cita jadi apa? Aduh, teuing ya. Tanda tanya ya. Makanya harus ditanamkan dari sekarang. Oke, alhamdulillah nih sudah terbongkar semuanya. Yang lainnya janganlah ya. Status dan sebagaimana nanti bisa kalian langsung kontak saja, punya nomor WA-nya kan di grup. Baik, Pak Yoga, Pak Bu Bulan ya. Kenapa memilih SMP Yas? Nah, untuk PPL-nya coba mungkin bisa disampaikan karena apa gitu. Iya, kebetulan Yoga dan Rembulan sudah temenan sejak lama juga ya gitu, dan kebetulan kita kenapa memilih SMP Yas gitu, karena kan di balik sebelum itu saya sudah tahu gitu, Yas itu kan Yayasan Atika Sunda yang dimana berbackground seni budayanya lebih unggul ya Pak. Nah gitu. Nah kita punya pemikiran bagaimana caranya kita bisa mempertahankan seni tari juga mengembangkan lagi gitu, meskipun dalam keadaan COVID ini. Gitu Pak. Gimana kalau menurut Bu Bulan? Kenapa? Karena ada Abima caket bumi. Itu salah satu mungkin ya. Nggak jauh-jauh karena kondisi sekarang lagi COVID ya. Jadi alhamdulillah milih ini. Oke. Itu dari segi ini mungkin sedikit lah kita ada pengetahuan ya. Lebih nanti seni tari itu kan tari luas ya. Tari itu luas. Jadi tapi biasanya suka ada yang lebih spesifik. Kalau tari itu apa aja sih gitu? Tari apa aja gitu? Tari apa saja? Coba. Di tari sendiri ada 5 rumpun tari. 5 rumpun tari. Ada tari wayang, tari topeng, tari rakyat, tari kreasi baru. Satu lagi?
Tari Kerses gitu Pak. Kerses. Oh nih baru nih, baru denger nih. Mas, tari Kerses itu apa tuh? Ini sedikit. Sebenarnya tari Kerses itu adalah tari yang dimana ditarikan oleh laki-laki. Itu adalah tari tayuban sebetulnya dari dulunya. Tari tayuban. Ya, untuk menghibur para yang ada di keraton-keraton kerajaan seperti kursus. itu. Tapi bukan kursus, ya? Bukan. Kursus. Diambil dari kata kursus. Iya. Gitu. Khusus. Ya. Nah, gitu. Tuh, ada pengetahuan juga ya. Iya. Tapi yang menarinya itu mah memang harus laki-laki itu. Iya, betul. Tidak boleh perempuan ya. Tidak. Kursus Gitu, namanya ya. Gitu. Karena dulu kan di Jawa Barat sendiri ada beberapa kerajaan gitu. Ada kerajaan Kesemedangan ya Pak, betul kan? Betul. Ada kerajaan Kecirebonan kayak gitu. Nah, itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Kayak gitu. Jadi tari-tari yang lebih memang asal mulanya dari kerajaan dulu untuk kegiatan untuk seremonial ya, upacara kerajaan. Jadi ada 5 ya rumpun seni tari. Nah, untuk Pak Yoga sama Bu Bulan sendiri itu dari kelima rumpun itu lebih lebih identik, biasa suka ke rumpun mana sih gitu? Atau mungkin saya mah ada semuanya gitu, saya mah multi talent gitu. Multi talentan gitu. Kalau Bu Bulan nih lebih ke rumpun mana nih yang paling lebih disukai lah gitu? Menurut Rembulan sih lebih di tari klasik. Di tari klasik. Tari topeng. Tari topeng. Tari topeng. Karena sukanya di topeng, jadi lebih mendalaminya di tari topeng. Di tari topeng. Oke, stop dulu nanti biar ini ya. Kalau untuk Pak Yoga? Kalau untuk spesifikasinya sih sebenarnya saya lebih ke wayang, Pak. Wayang? Iya, tari wayang gitu. Tapi kalau kita kan sebagai pendidik, Pak, kita harus bisa semuanya dan kita gimana caranya bisa mengajarkan ke semuanya gitu. Karena secara tidak langsung ada ada dorongan, ada kewajiban untuk bagaimana seni tari itu biar tetap eksis, biar tetap berkembang, untuk bisa mudah untuk diajarkan ke anak-anak, ke siswa dan sebagainya. Makanya dituntut juga. Tapi ada kekhususan ya tadi. Betul. Ibu Bulan kan lebih ke tari klasik, tari topeng. Kalau ini lebih ke Pak Yoga ke wayang. Biasa tokohnya siapa nih? Kalau wayang kan banyaknya. Pak saya mah sukanya Rahwana gitu ya. Misalkan atau siapa biasanya yang pernah Pak Yoga perankan. Kebetulan di tari wayang kembaran sendiri itu kita mengambil 2 tarian, yaitu tari Jayangrana juga tari Badaya gitu. Nah, saya lebih menguasai ke tari Jayangrana. Jayangrana. Iya, gitu. Tari Jayangrana. Jayangrana. Oke. Itu dari bahasa Kasepuhan Kesumedangan. Dari ya, Jayangrana. Yang menceritakan tentang apa nih biasanya? Nah, kan pasti ada cerita ya, pengetahuan juga nih. Apa sih Pak tari apa gitu? Karena setahu saya tuh setiap tarian mempunyai pesan, mempunyai filosofi, cerita dan sebagainya. Nah, mungkin kalau ini apa nih? Ya, sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan untuk pengucapan. Jadi untuk tari wayang Jayangrana sendiri itu adalah tari sesudah peperangan, di mana para pendekar itu istilahnya euforia Pak, gitu, menyuarakan kebahagiaannya gitu. Karena sudah menang di medan perang gitu Pak. Gitu dari Jayangrana sendiri itu. Iya betul. Jadi memang kalau tarian-tarian itu ya salah satunya kan biasanya menggambarkan suatu kondisi yang memang yang dialami pada saat itu. Ketika contoh mungkin seperti ini karena habis dari peperangan menang bergembira, atau mungkin ada lagi tarian yang karena panen gitu kan, ada lagi karena mungkin persembahan untuk raja, untuk siapa, atau mungkin ada
persembahan untuk yang kalau dulu kan dengan gerakan leluhur dan sebagainya biasa tari. Nah untuk wayang mah seperti itu ya, Jayang Prana ya. Jayang Prana. Kalau Bubulan nih dari klasik itu kan banyak ya. Kalau lebih ke apa tuh? Lebih banyak menarikan atau tari apa gitu ya. Kalau untuk tarian, kebanyakannya yang Rembulan suka tuh karyanya Pak Cece Sumantri. Pak Cece Sumantri. Awal tari klasik masuk ke Sunda itu Pak Cece Sumantri pada tahun 1962. 62. Ya. Karya-karyanya yaitu ada Sulintang, tari Sulintang, tari Merak. Tari Merak ya. Ya, yang awam sekarang banyaknya tari Merak. Tari Merak. Tari Merak. Gitu, Pak. Jadi tari klasik salah satunya yang suka ditampilkan. Memang di SMPS tari Merak ikon juga ya. Tari favorit tuh. Tari favorit. Nah, ini ceritanya dulu di tahun 1962 ya, Pak Cece Sumantri menciptakan tari Merak. Kalau nggak salah itu juga ya, Pak. Salah. Dan kalau tidak salah juga menurut informasi benar nggak bahwa sebetulnya tuh yang nari yang meraknya itu menggambarkan meraknya itu merak jantan ya. Iya, merak jantan. Tapi dijadikan ini kan karena karena kan tari itu estetik, Pak. Kita ada nilai membutuhkan estetik lebih ke keindahan. Jadi asal tepantasnya lamun nari merak kula lakinya. Oke, iya. Nah, jadi salah satu yang biasa di tari klasik itu tari salah merak. satunya ada tari merak ya. Dan tadi bisa masuk juga ke sejarahnya. Terus siapa yang apa? Pelopornya dan sebagainya, betul sekali. Selama ini ada pernah prestasi nih Pak Yoga sama Bulan, prestasi paling yang berkesan gitu selama apa ya, tidak harus juara gitu, saya pernah tampil di mana atau bagaimana, mungkin bisa jadi ini kan buat siswa-siswi di SMPS juga, gimana? Iya, dari saya dulu, dari Rembulan dulu. Boleh dari Papa. Dari Yoga sendiri, alhamdulillahirobbilalamin 2018 sampai 2020 kemarin sebelum Covid, Yoga adalah penari berprestasi di Kabupaten Karawang. Gitu, dan salah satu penari inti dari Disparbud Karawang, Pak. Wah, gitu. Penari berprestasi di Kabupaten Karawang. Iya, juga penari inti dari Disparbud penari Karawang. Inti Disparbud Karawang. Nih, ya. Tidak salah gitu ya. Ya kita bisa berikan aplaus semuanya, tepuk tangan. Alhamdulillah bisa jadi motivasi buat kalian ya. Walaupun terkadang suka identik kan. Penari itu perempuan gitunya. Nah, sekarang ada Pak Yoga nih buat siswa-siswa SMP Yas yang punya minat bakat. Ayo kembangkan minat bakat kalian. Alhamdulillah di depan Bapak ada Pak Yoga yang berprestasi di Karawangnya ya. Alhamdulillah bisa mengharumkan nama daerah, membanggakan orang tua dan sebagainya ya. Nah, ini alhamdulillah. Makanya di ruang BK-nya itu salah satunya itu untuk memberikan motivasi buat kalian. Kalau Bu Bulan sendiri apakah dari SD nih, cerita dari SD sampai ini gimana? Yang menurut Rembulan paling berkesan ya Pak, yang paling berkesan tuh di tahun 2020 pas COVID-nya Pak. Pas COVID-nya. Ya, ada lomba dari Subang. Kita mengikuti perlombaan tersebut dan alhamdulillahnya mendapatkan juara satu. Ya, walaupun memakai masker segala macam, tapi berkesan bagi Rembulan ya. Gitu Pak. Ya, intinya di samping kita terus belajar, kita ikuti juga dengan prestasi. Betul Pak. Ya, jadi berbarengan sehingga kita akan mencapai satu tujuan yang kita inginkan, kesuksesan yang kita alami. Mungkin saat ini, nanti kedepannya lebih ke bagaimana mungkin nanti berperan sebagai seorang
guru. Oke gitu. Kita doakan cepat lulus untuk Pak Yoga dan Bu Bulan sehingga bisa lebih memberikan satu eksis yang lebih ya. Siapa tahu nanti Bu Bulan bisa di SMPS ya kan? Untuk ngajar dekat dengan rumah. Ya kan di SMPS juga harus ada regenerasi. Karena banyak sekali lah ya. Nah mungkin tadi ini sedikit ini nih untuk apa itu namanya, ada pesan-pesan khusus nggak, misalkan kenapa sih seni tari itu harus tetap eksis di dunia pendidikan, ya mungkin kenapa harus tetap dipertahankan gitu sampai harus ada jurusannya gitu. Mungkin kan waktu pertama awal-awal masuk, oh ada jurusan seni tari di UPI, terus mungkin disampaikan nanti ada pesan nanti biar anak-anak juga, oh kenapa saya harus belajar tari. Nah gimana Pak Yoga menyikapi hal tersebut, kenapa? Nah ada pertanyaan. Sebelum masuk UPI itu saya juga berpikir gitu ya, kayaknya bakal kita belajar nari yang kita mau aja nih, kayak gitu. Cuman ketika kita sudah masuk ternyata banyak gitu tarian-tarian yang kita belum tahu sebelumnya, kayak gitu. Kayak tari yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada 5 rumpun tari kan, kayak gitu. Nah kita pelajari semuanya, kayak gitu. Kenapa kita harus belajar bahwa seperti sejarah Pak, kayak gitu. Sejarah kan jangan sampai hilang. Seperti tari juga merupakan suatu darah Pak, gitu. Yang gimana caranya jangan sampai habis. Kayak gitu. Kita harus punya, kita harus tahu gitu. Kita harus bisa memahami, kita harus bisa mengerti juga gitu. Dari tarian-tarian tersebut, kayak gitu. Sehingga tetap bisa dilestarikan, bisa ditahankan dan sebagainya. Gitu. Kalau menurut Bu Bulan gimana? Betul kata Pak Yoga tadi. Melestarikannya kita bisa belajar sejarah juga, dan bisa memotivasi kita untuk lebih tahu di pendidikan di seni tari itu. Gitu, Pak. Ternyata setelah kalau bahasa Sunda setelah ancerub gitu, jebur, wah gening luas gitu ya, tidak sesempit daun kelor gitu. Wah jadi betul. Sangat kompleks sekali ya, maksudnya itu sangat luas. Tari itu tidak sekedar hanya tadi itu ya, tari merak, jaipongan gitunya, kandagan atau apapun, ternyata kan banyak. Dari ini punya ceritanya, ini punya sejarahnya dan isinya. Wah, sangat asik sekali kayaknya ya. Setiap hari mata kuliah gerak mungkin ya? Oh enggak juga ya? Justru enggak. Nah, biasanya takutnya kan ke anak-anak, Pak ngapain ngambil tari? Kan setiap hari itu terusnya nari gitu. Kan enggak ya? Ada teori dan sebagainya. Ya, justru kita kan sebagai calon pendidik Pak. Gitu. Justru kita masih banyak teori-teorinya juga Pak. Betul sekali. Bisa dikatakan 50% teori dan 50% praktek. Oke. Gitu, Pak. Iya. Jadi ya kan harus ada penjelasan juga ya, pemahaman. Tuh ujuk-ujuk gitu tanya. Nah, gitu. Pak. Oke, jadi ya secara intinya seperti itu. Kenapa di UPI ada jurusan seni tari? Ya salah satunya untuk lebih ke mempertahankan eksistensi tari tersebut dan mengajarkan salah satunya. Walaupun ketika masuk menjadi mungkin guru seni budaya nanti kan harus ada bisa musiknya juga betul. Karena mungkin di mata kuliah dasar juga mungkin ada ya kolaborasi kan gitu. Kita ada mata kuliah belajar seni rupanya ada Pak. Seni musiknya juga seni ada musiknya, Pak. Gitu. Cuma berbeda namanya saja. Gitu. Cuman lebih ke kita ke spesifikasinya gitu. Ke tari. Seperti itu ya. Jadi anak-anak yang mungkin khususnya kelas 7 ya, kelas 7 DF, tapi nanti insya Allah untuk motivasi juga di kelas 7, 8, dan 9 ini. Apalagi untuk kelas 9 yang sekarang saat ini mau menentukan pilihannya. Betul Pak. Saya mau kemana nih? Silakan pastikan sesuai. Ikuti kata hati kalian, ikuti keinginan, cita-cita kalian. Selama itu positif,
lanjutkan lah. Nah, mungkin semacam seperti itu. Ya, kembali lagi ke peran PPL di SMP Yas. Mungkin kan ada apa ya? Ada bukan norma, mungkin ada standarisasinya. Seperti apa sih perannya PPL itu di sekolah yang didatanginya gitu. Jadi maksudnya saya tuh misalkan di praktek lapangannya tuh ya seperti mengajar dan sebagainya seperti itu. Mungkin ada arahan juga dari sana ya. Lebih ke perannya itu PPL bagi sekolah itu untuk apa sih gitu. Mungkin sedikit bisa jelaskan. Untuk peran sih kita balik lagi ya Pak. Dari subjeknya kita itu adalah program pengenalan lingkungan, yang dimana sebelum kita lulus kita beranjak untuk ke sekolahnya masing-masing, kita dikenalkan dulu bagaimana caranya kita mengajar di sekolah, bagaimana caranya kita pengadministrasian. Meskipun kita lagi COVID sekarang ya Pak, kita nggak akan tahu tata cara kelola kelas kayak gitu, bagaimana cara kita tahu moodnya anak seperti apa gitu kan ya Pak. Gitu mungkin yang kita agak disesali mungkin ya Pak ya. Sekarang kita nggak bisa tatap langsung dengan anak-anak gitu. Betul. Kalau Bu Bulan gimana? Lebih ke bagaimana gitu? Peran PPL untuk apa ya? Lebih ke mungkin tadi ya lebih besarnya mungkin ke yang sifatnya kita kan seorang guru dituntut untuk menguasai beberapa kemampuan. Betul. Baik pedagogi, psikomotor dan itunya dan pengadministrasian dan sebagainya. Mungkin lebih ke situ. Jadi di mana sebelum nanti terjun langsung, setelah lulus kan dikenalkan dulu. Oh nih sekolah tuh seperti ini. Makanya peran Bapak dan Ibu, Pak Yoga dan Bu Bulan tidak akan beda jauh, sama ketika memberikan materi ya. Ketika berikan materi sama seperti Bu Pertiwi ya, sebagai guru pamongnya kan, mengabsen, terus 2, 3 topelannya batuk. Tenananya kedekatnya. Nah jadi atul ya. Itu kenalan itu nggak harus dia nggak apa-apa ya. Nanti diedit ya. Udah berapa menit? Belum kurang tahu Pak. Masih lama kan itu? Kurang. Kayaknya udah cukup palanya. Lebih ke nanti closingannya. Statement closing ya. Nah jadi batuk. Sampai mananya? Tadi sampai peran ya. Oke. Ya baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai yang Bapak banggakan, tadi sudah disampaikan bahwa peran Pak Yoga dan Bu Bulan di SMP Yas itu tidak jauh berbeda dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Ya, selain mengajar, mengetahui situasi dan lingkungan sekitar sekolah. Memang tadi sangat disayangkan sekali ya, ketika saat pandemi sulit ya, bagaimana merasakan mengajar itu seperti bagaimana di hadapan anak-anak dan sebagainya. Tapi alhamdulillah karena kita virtual ya, jadi anak-anakku melihat Pak Yoga dan Bu Bulannya ya secara virtual tapi insya Allah tidak akan mengurangi eksistensi daripada mengajar. Insya Allah Bapak lebih mengharapkan kalian lebih eksis ya, lebih eksis dalam pembelajaran virtual ini ya, baik itu secara langsung pada waktu jam pelajarannya maupun bisa langsung bertanya ya kan, ada di grup WA atau apapun. Jadi silakan manfaatkan dengan baik kehadiran Bapak Yoga dan Bu Bulan sebagai PPL dari UPI untuk memberikan suatu
motivasi, dorongan buat kalian supaya belajar lebih baik. Makanya di ruang BK ini di Podcastan SMPIAS mengundang Pak Yoga dan Bu Bulan untuk tadi tujuannya tadi sudah disampaikan, beliau berdua ini merupakan siswa dan siswi yang pernah berprestasi. Nah, seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bagaimana dari mulai perkembangan ya berprestasinya sampai kenapa bisa masuk UPI dan sebagainya, terus PPL di sini. Nah, terus materi yang dikuasai dan sebagainya. Tadi kalau Pak Yoga lebih ke tari wayang, Bu Bulan lebih ke tari klasik. Insya Allah itu semuanya bisa bermanfaat buat kalian semua. Baik, untuk selanjutnya nih sudah lumayan kita ngobrol ya, nggak kerasa. Insya Allah Bapak yakin tidak akan puas ya, masih ada banyak keinginan, tapi insya Allah karena kita dengan waktu. Mungkin untuk terakhir statement closing bagi Pak Yoga, ada pesan buat siswa-siswi SMPIAS nih. Iya, untuk kesan dulu ya Pak ya. Mau kasih kesannya dulu. Kesannya selama mengajar, setelah mengajar di SMPIAS terkhusus untuk 7E, 7D, 7F, alhamdulillah Pak, itu antusiasnya gitu ya, meskipun secara kita pernah zoom juga gitu ya. Itu antusias anak-anaknya, antusias siswa-siswinya itu baik Pak gitu. Merespon kitanya juga secara baik dan welcome juga gitu Pak. Gitu. Dan untuk pesannya untuk semuanya, terus belajar, tetap semangat, gali lagi potensinya. Kalau pribadi saya punya motivasi seperti ini Pak. We learn, we try, we do. Gitu Pak. Kita belajar, kita mencoba dan kita melakukan. Gitu Pak. Ya. Kita harus punya titik fokusnya. Iya. Kayak gitu. Kita belajar, kita mencoba dan kita melakukan. Kita mencoba, kita melakukan. Iya. Oke. Wah, ini bisa jadi buat status WA hari ini ya. Di Jumat Berkah ini nih ya. Oke, itu mungkin dari Bu Bulan boleh. Pesannya sih terus semangat belajarnya, walaupun di rumah saja gitu, harus tetap semangat dan selalu sehat. Dan juga untuk ini menggali lagi diri sendiri, apa hobi kita, apa yang kita cintai, terus gali terus semangat aja. Oke. Iya, itu terima kasih Bu Bulan sama Pak Yoga. Sangat bagus sekali barusan kata-kata penutupan dalam acara ini. Ya, semoga bisa bermanfaat buat kalian dengan kegiatan ini. Bapak tidak minta subrek dan sebagainya ya, tapi kalian dapat apa saja. Tapi kalau mau silakan saja untuk channel YouTube SMPIAS-nya nih biar mantap gitu ya. Nah, jadi silakan tadi yang disampaikan pesannya diaplikasikan oleh kalian semua. Itu saja ya. Terima kasih sekali lagi Pak Yoga, Bu Bulan atas kedatangannya di ruang BK di podcastnya SMPIAS. Buat kalian semua terima kasih untuk perhatiannya, bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir walaupun di pagi hari ya. Pagi hari sedang berpuasa kertundu-tundunan ya. Insya Allah ini akan menjadi ladang pahala buat kalian selama semuanya, karena mencari ilmu salah satunya seperti ini, kita mendapatkan ilmu. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan di kegiatan podcastan SMPIAS ruang BK. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMPIAS prestasi kahiji budaya juara.